だから、けど、私のには違う。だけど、忘れないで。フェイクじゃねえか。あなたは、私の彼氏よ。お前。Hai halo, para penonton setia FJ Kun. Selamat datang lagi di channel ini. Seperti biasa, kalau udah ketemu sama Minchan, artinya bakal ada alur cerita anime super oke yang bakal kita bahas. Buat kalian, Minchan udah siapin alur cerita yang super mantap dengan durasi yang pastinya bakal bikin kalian puas. Kalian puas dengerin, Minchan deh yang lemes. Kali ini, Minchan bakal bahas anime yang berjudul Oresura. Sinopsisnya ini menceritakan tentang Eita Kido, seorang anak SMA yang memiliki latar belakang keluarga yang berantakan. Karena hal itu pula, Eita menjadi sangat cuek dengan segala hal, termasuk dengan percintaannya di sekolah. Dia hanya fokus belajar demi mencapai cita-citanya menjadi seorang dokter. Tidak butuh waktu lama bagi Masuzu Natsukawa yang cantik dan populer untuk memperhatikan sikap cuek Eita. Lelah karena dikejar banyak cowok, Masuzu meminta Eita untuk menjadi pacar bohongannya. Karena Eita sangat membenci suatu hubungan, apalagi hubungan bohongan, tentu saja dia menolaknya. Tapi Masuzu nggak menyerah, dia memiliki rencana cerdik untuk memaksa Eita mau pacaran sama dia. Masuzu memiliki sebuah ancaman di tangannya yang membuat Eita berupa pikiran. Pada akhirnya, Eita harus terjerat dalam kisah asmara palsu dengan gadis yang paling populer di sekolah. Kehidupan Eita pun berubah 180 derajat dan entah karena iri dengan teman-temannya atau menerima ingin mendapatkan pengakuan, dia harus mengatasi hubungan barunya dengan cewek paling populer itu. Tapi semuanya nggak berjalan mulus karena Eita harus berhadapan dengan berbagai masalah yang membuatnya kerepotan. Wah, pasti udah pada nggak sabar kan buat nonton alur cerita lengkapnya? Ya udah yuk, langsung aja, Ichikiwir! Yokoso, Minohodo Shirozu no Bakayaro. Eita Kido berhadapan menjadi kesatria dan sedang melawan naga. Namun kemudian dia terjatuh dan terbangun dari tidurnya saat sedang belajar di ruang tamu rumah. Chiwa Harusaki yang mendengar suara gedebuk muncul dan menanyakan sumber suara jatuh tersebut. Keduanya kemudian pergi belanja untuk makan malam dan saat melihat ubi yang sedang diskon, Eita buru-buru mengambilnya. Namun Chiwa mengatakan mereka tidak perlu membeli sayuran dan cukup membeli daging saja. Malamnya, karena Eita tidak membeli daging, Chiwa pun mengomel dan Eita ingat mereka masih memiliki daging sisa kemarin sehingga ia pun langsung memasaknya. Sambil belajar dan makan, Eita mengingatkan Chiwa untuk makan sayur juga agar tidak cebol. Ketika Eita mencuci piring, Chiwa menanyakan gadis bernama Masuzu Natsukawa. Eita membenarkan ia satu kelas dengan Masuzu, si gadis populer di sekolahnya. Chiwa pun kembali bertanya, apakah Eita tertarik dengan Masuzu? Namun, Eita malah mencoba mengingat peringkat yang diperoleh oleh Masuzu. Keesokan paginya, sebelum berangkat sekolah, Eita mengingat prinsipnya, yaitu utamakan belajar, abaikan cinta, dan memastikan dirinya tidak dikira gay. Setelah menyiapkan sarapan untuk Tante Saeko, Eita menemui Chiwa yang sudah menunggunya di depan rumah. Gadis itu meminta komentar Eita tentang penampilannya, namun Eita mengatakan Chiwa menjadi lebih pendek dari kemarin. Chiwa pun mengomel sambil memamerkan jepit rambut di kepalanya. Menurut majalah Pachi Lemon yang dibacanya, jepit rambut itu bisa membuatnya menjadi gadis populer, dan karena Chiwa adalah teman masa kecilnya, akhirnya Eita pun memuji penampilan Chiwa. Di sekolah, Eita menanyakan mengapa semua orang memikirkan tentang cinta, sementara Kaoru malah mengomentari sikap Eita yang anti dengan cinta. Saat Kaoru menanyakan kabar orang tuanya, Eita mengatakan ia sudah tidak pernah berhubungan dengan mereka karena kesal dengan orang tuanya yang malah sibuk selingkuh satu sama lain dan menghilang entah kemana meninggalkan dirinya yang saat itu masih SMP. Atas alasan itulah, Eita mengutuk habis-habisan segala hal tentang cinta. Di kelas, Bu Guru mengumumkan pergantian tempat duduk
Setelah mengambil nomor undian, Eita mendapat bangku paling belakang dan semua murid langsung heboh begitu mengetahui Mazuzu Natsukawa ternyata mendapat undian bangku yang ada di sebelah Eita. Selama pelajaran berlangsung, Eita mendengar para murid membicarakannya karena hanya fokus pada buku pelajaran dan tidak memanfaatkan kesempatan emasnya yang bisa duduk di samping Mazuzu. Ia mulai kesal karena dirinya jadi tidak fokus menyimak pelajaran. Keesokan harinya, Eita menyadari semua murid laki-laki jadi tidak menyukainya. Namun ia mencoba mengabaikan hal tersebut dan mengingat tujuannya yang harus mendapatkan beasiswa masuk fakultas kedokteran. Dengan begitu, ia bisa membalas kebaikan Tante Saeko yang sudah merawat sejak kedua orang tuanya mengabaikannya. Eita pun terus mengatakan pada dirinya bahwa yang harus dilakukan adalah belajar dan belajar. Namun pada suatu hari, ia menyadari bahwa Mazuzu sering memandanginya saat di kelas. Eita pun memperingatkan dirinya bahwa ia tidak boleh berurusan dengan cinta. Saat jam pulang sekolah, tiba-tiba Mazuzu mengajak Eita pulang bersama dan mengatakan bahwa ia menyukainya. Pernyataan itu membuat semua murid yang ada di kelas terbengong. Dan tidak ingin mengundang perhatian lebih lama, Eita pun langsung membawa Mazuzu keluar sekolah. Mazuzu mengungkapkan sejak kepindahannya 2 bulan lalu, ia sudah ditembak sebanyak 58 kali. Karena Mazuzu juga membenci cinta dan ia mengetahui Eita sama seperti dirinya, ia pun ingin mengajak Eita pura-pura pacaran dengannya. Dengan begitu, ia bisa terbebas dari para murid laki-laki yang tak henti mengejarnya. Awalnya Eita menolak, namun Mazuzu mulai membacakan catatan di buku harian laki-laki itu yang secara tak sengaja ditemukannya di buku bekas yang dibelinya. Eita menduga dirinya tidak sengaja menjual buku tersebut. Mazuzu mengatakan ia sudah menyalin semua catatan itu di komputernya sehingga ia mengancam menyebarkannya ke internet. Menyadari dirinya tak punya pilihan, akhirnya Eita pun setuju menjadi pacar pura-pura Mazuzu. Kido Eita-kun, Chiwa yang mendengar kabar itu langsung mengejar Eita. Ia mengamuk karena Eita tidak memberitahu bahwa dia sudah memiliki pacar. Mazuzu merasa dirinya tidak membutuhkan izin Chiwa untuk menjadi pacar Eita. Namun Chiwa memberitahu dirinya adalah teman masa kecil Eita yang sudah mengetahui semua keburukan laki-laki tersebut. Chiwa mulai menyebutkan semua aib Eita dan Mazuzu yang menganggap semua informasi tersebut berharga untuk dijadikan bahan ancaman seketika bersikap anggun dan meminta izin Chiwa. Meski kesal, Chiwa hanya bisa tertegun sambil terpesona dengan kecantikan Mazuzu. Saat Chiwa menggandeng tangan Eita dan mengajaknya pergi, Chiwa tersadar dan berteriak sambil menyebut Eita pengkhianat. Di rumah, Eita melihat Chiwa sedang berlatih kendo. Ia mengingatkan dokter melarangnya berlatih terlebih dahulu. Namun Chiwa memberitahu dokter mengizinkannya selama ia tidak turnamen. Chiwa yang masih kesal mengatakan ia juga akan mendapat pacar yang super keren. Di sekolah, Kaoru memberitahu bahwa kabar Eita yang berpacaran dengan Mazuzu sedang menjadi topik hangat. Ia kemudian membahas tingkah aneh yang dilakukan Chiwa dan karena tahu gadis itu sudah seperti keluarga bagi Eita, ia menyarankan Eita menjelaskan hubungannya dengan Mazuzu kepada Chiwa. Sepulang sekolah, Eita pun mencoba menjelaskan keinginannya untuk memberitahu hubungan palsu mereka kepada Chiwa, namun Mazuzu melarangnya dan mengingatkan bahwa rahasia tersebut hanya boleh diketahui dirinya dan Eita saja. Eita kemudian memberitahu bahwa Chiwa bertingkah aneh untuk menjadi populer. Mendengar hal itu, Mazuzu memiliki ide dan menyuruh Eita membawa Chiwa menemuinya di sekolah. Keesokan harinya, di ruangan klub teh tradisional, Eita berjuang mati-matian membawa Chiwa ke sana. Mazuzu mengungkapkan karena dirinya sangat populer di kalangan para murid, ia bersedia membantu Chiwa untuk menjadi populer juga. Ia pun menunjukkan buku harian yang seketika itu membuat Eita panik. Mazuzu mengklaim di buku itu terdapat berbagai macam cara untuk menjadi populer. Meski sempat menolak karena ketidaksukaannya kepada Mazuzu, Chiwa akhirnya menerima bantuan tersebut saat diberitahu Eita akan menjadi penasehat klub tersebut. Mazuzu memberitahu ia mendefinisikan klubnya bagi para gadis yang ingin mempelajari etika, sikap, perilaku, dan tata krama sehingga menjadi wanita Jepang yang bersahaja dan anggun.
Ia kemudian mengumumkan nama klub mereka adalah Moe Wuta. Keesokan harinya, ketiganya berkumpul lagi untuk membahas target yang menjadi incaran Chiwa. Karena Chiwa tidak memiliki orang yang disukai, ia pun akhirnya memilih Sakagami dengan alasan teman-teman di kelasnya menganggap laki-laki dari klub basket itu sangat keren. Untuk memulai tahap selanjutnya, Masuzu membacakan catatan harian Eita dan menyimpulkan untuk menjadi keren, Chiwa harus menjadi gitaris band. Namun, karena gadis itu tidak bisa main gitar, Masuzu memberikan sarung gitar kepada Chiwa dan memintanya membawa benda itu kemanapun dia pergi. Masuzu mengatakan jika ada seseorang yang menyentuh sarung gitarnya, Chiwa harus pura-pura marah dan melarang siapapun untuk menyentuh jiwanya. Setelahnya, Eita dan Masuzu kembali ke kelas, sementara Chiwa berjalan masuk sambil membawa sarung gitar. Eita menyapa Chiwa dan seolah-olah gadis itu hendak pergi jamming. Eita pun merasa malu karena ia yakin aktingnya sangat payah. Chiwa mengatakan bahwa ia hanya akan bersolo gitar di jalanan dan dua murid perempuan tampak tertarik dan mendekati Chiwa. Mereka menganggap Chiwa adalah musisi jalanan yang keren. Keduanya kemudian menanyakan musisi favorit dan beberapa hal tentang permusikan duniawi. Chiwa kalang kabut karena kenyataannya ia buta tentang musik. Saat itu, adik Sakagami mendekat dan memberitahu bahwa kakaknya mengoleksi gitar tua. Ketiganya kemudian meminta Chiwa untuk menunjukkan gitar dan memainkannya. Chiwa pun semakin panik dan melakukan atraksi dengan sarung gitar lalu kabur. Masuzu dan Eita pergi ke ruang klub dan menemukan Chiwa duduk di sana sambil minum teh dengan tenang. Masuzu agak terkejut karena menduga dengan kejadian sebelumnya Chiwa tidak akan kembali. Saat Chiwa pergi ke toilet, Masuzu menanyakan alasan Eita berteman dengan Chiwa. Eita mengatakan ia dan Chiwa sudah berteman sejak kecil dan ia pun mulai menceritakan tentang cedera parah yang dialami Chiwa yang menyebabkan gadis itu tidak bisa bermain kendo lagi. Meski sempat kehilangan tujuan, saat ini Chiwa sudah menunjukkan tujuan baru dan Eita yakin Chiwa tidak akan menyerah dan keluar dari klub. Di balik itu semua, Masuzu menyadari alasan lain Eita berteman dengan Chiwa. Ia mengingatkan saat ini Eita adalah miliknya dan selama di hadapannya, ia tidak ingin Eita menunjukkan kepeduliannya kepada perempuan lain. だから、けど、私のには違う。だけど、忘れないで。フェイクじゃねえか。あなたは、私の彼氏よ。お前。Eita memberitahu hubungan mereka hanya pura-pura, namun Masuzu mengatakan ia akan terus melanjutkan kebohongan itu sampai sejauh mungkin. Keesokan harinya mereka berkumpul di ruangan klub lagi. Masuzu membacakan buku catatan Eita dan menyimpulkan langkah selanjutnya yang harus dilakukan Chiwa adalah mengalahkan musuh dari masa lalu. Chiwa bertanya apakah dengan cara tersebut dirinya akan menjadi super populer. Masuzu pun dengan mantap memberitahu panduan yang ada di buku tidak pernah salah dan ia mengatakan skenario lebih lengkapnya akan mereka bahas besok dan misi tersebut berlangsung selama 3 hari. Keesokan harinya, Eita dan Masuzu menunggu di dalam kelas dan saat Chiwa masuk ke dalam, keduanya mengikuti skenario seolah sedang bertarung melawan monster dan memiliki kekuatan super. Setelah aksi keduanya berakhir, semua murid di kelas memberikan tepuk tangan dan memuji parodi yang dimainkan Chiwa dan juga Eita. Namun Masuzu kesal karena orang-orang malah menganggap rencananya adalah parodi. Mereka bertiga kemudian berkumpul lagi di ruang klub menentukan rencana selanjutnya. Masuzu mengumumkan bahwa sudah tiba saatnya Chiwa menembak Sakagami. Eita pun mengingatkan resiko Chiwa akan ditolak, tapi Chiwa yang bertekad bulat tidak peduli dan jika memang ditolak, maka dirinya hanya perlu menerimanya. Setelah berpikir sebentar, mereka kemudian sepakat menggunakan surat cinta untuk menembak Sakagami. Keesokan harinya, Chiwa pun meletakkan surat cintanya di loker sepatu Sakagami. Ia menunggu Sakagami di atap sekolah, sementara Eita dan Masuzu mengawasi dari kejauhan. Saat Sakagami datang, keduanya terkejut karena laki-laki itu rupanya menerima Chiwa menjadi pacarnya dan mereka sepakat berkencan ke bioskop pada hari Minggu. Namun, meski rencana berhasil dan Chiwa menjadi pacar murid keren di sekolah, gadis itu tidak terlalu senang. Malamnya, Eita memasak makanan kesukaan Chiwa untuk merayakan keberhasilan mereka, dan Chiwa bertanya apakah Eita baik-baik saja jika dirinya memiliki pacar. Eita mengingatkan tujuan awal Chiwa masuk ke grup, namun Chiwa mengatakan itu semua bukan tujuannya. Ia pun mulai menangis sambil mengungkapkan harapannya yang menyiratkan perasaannya kepada Eita.
Namun karena Eita tidak peka, Ciwa pun berlari pergi. Eita menatap makanan yang telah disiapkannya sambil mengingat masa lalunya bersama Ciwa. Bagaimana gadis itu kehilangan mimpinya berkendo akibat cedera dan bagaimana ia akhirnya ditinggalkan kedua orang tuanya yang sibuk dengan kehidupan baru masing-masing. Eita yang dulu adalah seorang anak SMP payah dan kemudian bertekad belajar dengan tekun untuk menjadi dokter demi bisa menyembuhkan Ciwa. Di masa lalu, Eita sangat yakin dirinya bisa memajukan ilmu kedokteran dan mencari cara untuk memulihkan Ciwa. Eita ingat, Ciwa berterima kasih dengan mata berkaca-kaca dan mengatakan ia akan menunggunya sampai kapanpun. Di hari Minggu, Eita bergegas bangun untuk mengintai kencan Ciwa dan Sakagami. Ia terkejut saat bertemu dengan Masuzu di sana. Keduanya kemudian mengamati dari kejauhan dan Eita menyadari penampilan Ciwa hari itu terlihat berbeda. Rupanya, Masuzu lah yang membantu Ciwa berdandan dan meminjamkan pakaiannya. Beberapa waktu berlalu, Sakagami tidak kunjung datang sehingga Ciwa menunggu di sana seorang diri. Eita mulai kesal dan berharap Ciwa segera pulang, namun saat itu, Sakagami bersama teman-temannya datang. Mereka mengejek Ciwa yang berharap bisa berkencan dengan Sakagami dan menjadikan gadis itu sebagai taruhan. Masuzu memberitahu, Sakagami yang mereka lihat di sekolah sebagai atlet teladan hanyalah kedok belaka. Laki-laki itu adalah berandalan tukang selingkuh yang gemar mempermainkan para gadis. Eita terkejut karena Masuzu ternyata mengetahui kebenaran tersebut. Rupanya Masuzu sengaja melakukan itu agar Ciwa menjadi seseorang yang anti cinta seperti dirinya dan Eita. Namun Eita tidak terima dan mengatakan Masuzu tidak bisa memaksakan keinginannya kepada orang lain. Saat Eita hendak pergi menyelamatkan Ciwa, Masuzu menahan tangannya. Gadis itu mengatakan ia sudah lelah sendirian dan Eita pun menepuk kepala Masuzu dan memintanya memperhatikan apa yang akan dilakukannya untuk menyelamatkan Ciwa. Eita pun langsung berlari ke sana dan menerjang ke hadapan Ciwa. Di luar dugaan, Eita malah melakukan aksi seolah dirinya adalah superhero yang memiliki kekuatan super. Sakagami dan orang-orang yang ada di sana bingung dengan kelakuan Eita sehingga memutuskan untuk pergi. Eita pun melarang Sakagami pergi begitu saja dan menuntut permintaan maaf kepada Ciwa. Namun karena menolak, perkelahian pun terjadi dan Eita dihajar hingga babak belur. Saat itu, sebuah tongkat tiba-tiba terjatuh di hadapan Ciwa. Ia mengambilnya dan menggunakan sebagai senjata kendo. Dengan kemampuan kendonya yang belum hilang, Ciwa berhasil mengalahkan Sakagami beserta komplotannya. Ciwa kemudian meminta maaf dan menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki perasaan apapun kepada Sakagami. Ia melakukan itu karena kesal dengan Eita dan mengatakan bahwa dirinya akan menjadi pacar, lalu secara asal memilih Sakagami. Keesokan harinya di sekolah, berita tentang perkelahian Eita dan sifat asli Sakagami tersebar luas. Kaoru memberitahu alasan Masuzu tidak masuk karena cemburu dan Eita melindungi gadis lain. Sepulang sekolah, Masuzu tiba-tiba muncul dan memeluk dari belakang. Gadis itu juga mencium Eita dan memintanya mengingat ciuman pertamanya bukan dengan Ciwa atau dengan siapapun, melainkan dengan Masuzu Natsukawa. Esok harinya di rumah, Eita terkejut saat menemukan Ciwa di kamar mandinya. Gadis itu memberitahu air di rumahnya mati, sehingga ia mengirim pesan untuk menumpang mandi. Namun karena Eita tidak membuka ponselnya, ia jadi tak tahu sama sekali. Ciwa mengungkapkan keinginannya bisa berangkat sekolah bersama Eita lagi seperti dulu. Mendengar Eita mengabulkan permintaannya, Ciwa langsung senang dan bertekad tidak akan membiarkan Masuzu merebut Eita. Sementara itu, saat pergi ke dapur, Eita terkejut menemukan Masuzu di sana. Gadis itu memberitahu dia datang untuk menyiapkan sarapan untuk pacarnya. Saat Eita mendengar suara Ciwa yang menanyakan letak penyimpanan pengering rambut, ia beralasan kepada Masuzu bahwa itu adalah suara tantenya. Eita dengan cepat kembali ke kamar mandi dan memberikan pengering rambut kepada Ciwa. Karena Ciwa juga mendengar suara Masuzu, ia menggunakan alasan yang sama bahwa itu adalah tantenya. Ciwa mengatakan ia sudah lama tidak bertemu dengan Tante Saeko dan memutuskan untuk menyapa. Eita panik dan beralasan tantenya terlalu lelah karena baru saja pulang kerja. Ia kemudian kembali ke dapur, menemui Masuzu dan Eita secara bergantian.
Namun, usahanya untuk mencegah keduanya tidak bertemu gagal karena pada akhirnya Chiwa dan Masuzu berhadapan satu sama lain. Di sekolah, Eita menemukan surat yang ditinggalkan oleh seseorang di loker sepatunya. Ia membaca surat itu dan tidak memahami maksudnya sehingga memutuskan bertanya kepada Kaoru. Kaoru mengatakan maksud dari si pengirim surat, dia ingin memperbaiki hubungannya yang tidak baik dengan Eita. Ia menduga pengirim surat adalah Chiwa karena sejak Eita berpacaran dengan Masuzu, hubungan pertemanan keduanya menjadi renggang. Di ruang klub, karena Masuzu sedang pergi mengumpulkan tugas di ruang guru, Chiwa memanfaatkan kesempatan itu untuk bersandar di pundak Eita. Ia beralasan melakukan hal tersebut sebagai bentuk latihan saat punya pacar nanti. Eita pun memikirkan ucapan Kaoru dan merasa yakin bahwa sang pengirim surat adalah Chiwa. Saat itu, Masuzu datang dan langsung memisahkan keduanya. Ia kemudian mengumumkan misi berikutnya yang akan dilakukan klub adalah menghancurkan komite disiplin agar klub Meiwota tidak dibubarkan. Chiwa mengusulkan untuk mencari 2 anggota lagi agar klub mereka menjadi lebih kuat dan dianggap sah oleh OSIS. Sepulang sekolah, Eita mendapat surat cinta lagi dan ia pun langsung menyembunyikannya begitu Masuzu muncul. Eita membiarkan dirinya digandeng keluar sekolah, sementara semua murid memperhatikannya. Rupanya Masuzu menyadari Eita menyembunyikan sesuatu, ia pun menuntut Eita memberitahunya jika tidak ingin buku hariannya disebarluaskan. Saat itu, seorang gadis yang bernama Mana Natsukawa muncul dan membahas kegiatan yang dilakukan Masuzu di klub. Mana mengatakan ia akan mencari alasan untuk melindungi kakaknya dan sebagai gantinya ia secara tiba-tiba mencium Eita dan pergi. Eita yang menyadari Masuzu gemetaran mencoba menanyakan apa yang terjadi, namun Masuzu menolak memberitahu dan menyebutkan bahwa Eita pasti juga memiliki hal-hal yang tak ingin dibicarakan. Keesokan harinya di kolam renang sekolah, Eita menemukan Masuzu yang menutupi dirinya dengan handuk. Masuzu mengatakan ia tidak suka basah-basahan, namun saat para murid perempuan mulai membicarakannya, Masuzu pun melepaskan handuknya dan berjalan ke kolam. Pemandangan Masuzu dalam pakaian renang pun langsung membuat para murid laki-laki heboh. Tiba-tiba, Masuzu yang mencoba berenang mengalami kram kaki dan tenggelam. Akibatnya, Eita pun harus memberikan nafas buatan untuk gadis itu. Di ruang UKS, Eita mengetahui alasan Masuzu marah bukan karena dirinya yang menanyakan hal pribadi, melainkan karena Mana menciumnya. Sementara itu, berita tentang pernafasan buatan Eita dan Masuzu tersebar dan didengar Chiwa. Keesokan harinya, sebelum berangkat kerja, ibu Chiwa datang dan meminta bantuan Eita untuk merawat Chiwa karena demam. Di kamar Chiwa, gadis itu meminta Eita membasuh tubuhnya. Setelahnya, Eita pun menemukan sumpit yang pernah digunakan gadis itu untuk makan di rumahnya saat pertama kali Eita mencoba memasak dan membuatkan Chiwa makanan. Chiwa memberitahu, sumpit itu menyimpan banyak kenangan dan satu-satunya yang tidak berubah walau saat ini Eita memiliki pacar. Eita kemudian menyadari bahwa surat yang ditemukan di loker bukan dikirim oleh Chiwa. Saat Chiwa kembali tertidur, gadis itu menggigau dan meminta Eita juga memberinya nafas buatan. Chiwa mengungkapkan, ia ingin Eita selalu ada di sampingnya, dan Eita pun menyentuh dahi Chiwa dan lega karena demam gadis itu sudah turun. Ia kemudian mengatakan, Chiwa tidak perlu khawatir karena dirinya akan selalu ada di sampingnya. Keesokan harinya di sekolah, Eita menemui sang pengirim surat yang menunggunya di atap sekolah. Gadis itu memperkenalkan namanya saat ini adalah Himeko Akishino. Hime mengungkapkan di kehidupan sebelumnya, ia dan Eita dikenal dengan sebutan Burning Fighting Fighter dan Burning Pudding Princess yang kemudian tewas pada pertempuran terakhir melawan Darkness. Eita terkejut menyadari Hime mengetahui imajinasinya semasa SMP. Hime mengatakan dirinya sangat merindukan Eita dan langsung maju untuk memeluknya erat. Saat itu, Chiwa dan Masuzu muncul dan menuntut penjelasan tentang gadis yang ada di pelukan Eita. Karena tidak ingin segala hal yang disebutkan Hime diketahui Masuzu dan Chiwa yang disebutnya sebagai manusia modern, Hime akhirnya memberitahu bahwa dirinya adalah mantan pacar Eita. Beberapa saat kemudian, Eita mendatangi Kaoru di kantin untuk menanyakan sesuatu tentang Hime. Kaoru memberitahu, Hime adalah anak dari pemilik kedai Akishino yang terkenal pemalu. Saat Eita pergi ke ruang klub, ia melihat Hime ada di sana bersama dengan Masuzu. Rupanya, Masuzu sengaja memanfaatkan Hime untuk mengorek informasi tentang Eita sekaligus merekrut Hime menjadi anggota klub Meiwota. Namun, Chiwa menolak karena tahu Hime tidak ingin menjadi populer dan satu-satunya yang dipedulikan hanya Eita. Masuzu mengatakan
ia mengetahui identitas Hime sebagai Burning Pudding Princess dan menceritakan kejadian saat Eita berkelahi dengan Sakagami untuk menyelamatkan Chiwa yang mana pacaran Aura Eita langsung menghilangkan segel ingatannya. Setelah selesai membacakan isi buku harian Eita tentang Burning Fighting Fighters, Masuzu meminta Hime menuliskan puisi tentang dirinya sebagai tes masuk klub. Karena Chiwa merasa tes tersebut masih belum cukup, ia menambahkan tes lain yang diberi nama Operasi Gairah Menuju Kepopuleran, di mana Eita berperan sebagai laki-laki yang ditabrak, sementara para Hime akan berperan sebagai gadis yang menabrak. Namun saat operasi dilaksanakan, Hime memakan roti yang tiba-tiba malah membuatnya pingsan. Kehebohan yang dilakukan keempatnya mengundang komite disiplin yang kemudian menangkap Chiwa dan Masuzu. Di UKS saat Hime akhirnya sadar, Eita menanyakan alasan gadis itu tertarik kepadanya. Eita menjelaskan, meski di kehidupan sebelumnya mereka adalah sepasang kekasih, ia tidak merasa di kehidupan saat ini dirinya harus tetap menjadi pacar Hime. Gadis itu kemudian menceritakan bagaimana dirinya kembali ke dunia tersebut dan merasa hari-harinya yang kelabu dan hanya Eita yang berwarna. Eita mengatakan Burning Fighting Fighters adalah imajinasinya yang sudah ditinggalkan di masa SMP. Dia sudah bukan lagi kesatria naga ataupun putra Valhalla dan manusia biasa. Namun bagi Hime, Eita adalah kesatria paling hebat dan hanya dirinya lah yang mampu menghancurkan dunia kelabu tersebut. Jika Eita percaya, maka Hime yakin dirinya juga bisa menjadi sosok pemberani. Setelahnya, Eita pun bergabung bersama Masuzu dan Chiwa yang dihukum membersihkan kolam renang oleh komite disiplin. Chiwa menanyakan keberadaan Hime dan Masuzu memberitahu ia melarang gadis itu membantu karena dia belum resmi menjadi anggota klub. Eita kemudian memberitahu Hime sedang membuat puisi dan akan segera bergabung dengan klub. Saat itu, Mana muncul dan menjelaskan bahwa ia gagal memberikan alasan kepada papanya sehingga Masuzu diminta kembali ke Swedia. Menyadari kemungkinan papanya tidak akan membolehkannya kembali ke Jepang, Masuzu mengatakan ia sudah tidak mencintai Eita dan menyuruhnya berbahagia dengan Chiwa. Tak lama kemudian, setelah Masuzu pergi, Hime datang untuk menyerahkan puisinya, namun Mana tiba-tiba merebutnya dan membacakan puisi tersebut sambil menertawainya. Hal itu membuat Eita marah karena Mana menghina imajinasi yang dibuat Hime. Ia mengatakan dirinya juga memiliki imajinasi dan mulai menceritakan dirinya yang bertarung melawan musuh tak terlihat sebagai kesatria naga. Mana mengatakan imajinasi Eita tidak akan menjadi kenyataan karena saat ini ia hanya laki-laki payah. Masuzu yang mendengar perdebatan tersebut kembali menemui mereka dan menyuruh Mana untuk berhenti. Saat pengawal Mana membuat Eita babak belur, Hime berteriak dan menyuruh Mana dan juga pengawalnya pergi. Ia mengatakan sekolahnya adalah tempat yang akhirnya bisa ia temukan untuk bisa bersama Eita dan dia akan melakukan kegiatan klub bersama Masuzu dan Chiwa. Mendengar tekad Hime, Chiwa juga ikut mengusir Mana dan Masuzu akhirnya menolak kembali ke Swedia dan memutuskan tetap di Jepang. Setelah Mana pergi, mereka kemudian setuju menerima Hime menjadi anggota baru klub Moewota. Keesokan harinya saat terbangun, Eita terkejut karena dia berada di UKS dengan Hime yang tanpa pakaian. Saat itu, Masuzu dan Chiwa datang sehingga dirinya langsung bersembunyi di balik korden. Ketika ketiga gadis itu ribut, Ai Fuyumi yang merupakan salah satu anggota komite disiplin muncul dan memarahi mereka. Chiwa menuduh alasan Ai ingin membubarkan klubnya karena komite disiplin yang semua anggotanya perempuan jadi kesulitan bergaul dengan murid laki-laki. Chiwa yakin Ai tidak punya pacar sehingga iri dengan klub mereka dan ingin membubarkannya. Ai kesal sehingga dirinya berteriak bahwa ia memiliki pacar. Masuzu menanyakan apakah pacar Ai adalah salah satu murid di sekolah. Namun Ai memberitahu pacarnya adalah seorang mahasiswa di universitas terbaik Tokyo dan anak seorang pengusaha. Meski mereka jarang bertemu, Ai mengatakan bahwa ia dan pacarnya selalu berkirim pesan. Ketika ditanya siapa nama pacarnya, Ai memberitahu pacarnya adalah seorang blasteran Jepang Amerika yang bernama Michael Murata Daigoro. Masuzu kemudian mengajak Chiwa dan Hime pergi dari UKS tidak meladeni ocehan Ai lagi. Ai menghentikan mereka dan menanyakan keberadaan Eita. Meski tahu laki-laki itu bersembunyi di balik korden, Masuzu mengatakan Eita sudah pulang lebih dulu. Beberapa hari kemudian, sejak kedatangan Ai, akhirnya klub Moewota pun dibubarkan. Bagi Eita, itu adalah keuntungan sehingga dia bisa memanfaatkan waktu dengan mengikuti kelas tambahan. Di sana, ia bertemu dengan Ai yang ternyata juga memiliki tujuan sama untuk mengincar beasiswa.
Selain itu, ia juga bertemu dengan Kaoru yang ternyata sudah berteman dengan Ai sejak SD. Malam harinya saat belajar, Eita menerima pesan dari Masuzu yang mengancamnya dengan buku harian jika tidak menemuinya di kafe. Eita pun langsung lari dan sesampainya di sana, Masuzu membahas tentang cara mengembalikan klubnya dengan mencari kelemahan Ai. Masuzu yakin ocehan Ai tentang Michael adalah karangannya, sehingga dia meminta Eita untuk menemukan bukti tersebut. Keesokan harinya di kelas tambahan, saat sedang istirahat di kantin, Kaoru dan Eita makan bersama. Kaoru pun membahas Ai yang sangat keren di kelas, dan Eita membenarkan karena Ai bisa mengerjakan soal yang sangat sulit. Namun yang dimaksud Kaoru adalah gadis itu yang dikagumi banyak murid laki-laki. Eita berkomentar, Ai sepertinya tidak terlihat senang dengan situasi tersebut. Saat itu, Kaoru melihat Ai yang mengintip mereka di pintu kantin, dan ia pun langsung menghampirinya dan membawa Ai ke hadapan Eita. Rupanya, Ai ingin memberikan bekal yang dibawanya untuk Eita, dan Kaoru pun meminta Eita mencicipi masakan buatan Ai, dan saat Eita memuji masakan tersebut, Ai langsung berlari keluar untuk meluapkan rasa senangnya. Sepulang dari kelas tambahan, Kaoru mengajak Eita mampir ke kafe bersama dengan Ai. Di sana, Ai berniat mengakui ceritanya tentang Michael hanya karangannya. Namun, Chiwa dan Hime tiba-tiba muncul, sehingga Ai mengurungkan niat tersebut dan malah melanjutkan kebohongannya tentang Michael di depan mereka semua. Setelah dari kafe, Ai menanyakan pendapat Eita tentang dirinya yang memiliki pacar, namun Ai langsung sadar dengan pertanyaannya dan meminta Eita untuk melupakannya. Keesokan harinya, Eita menemui Masuzu untuk memberitahu hasil penyelidikannya. Ia mengungkapkan Ai benar-benar memiliki pacar karena dia menceritakan dengan detail apa saja yang dilakukannya bersama Michael di depan dirinya, Chiwa dan Hime juga. Meski begitu, Masuzu masih meragukan hal tersebut dan Eita berkomentar keraguan Masuzu disebabkan kepribadiannya yang sulit mempercayai orang. Ia pun menyarankan Masuzu mencoba mempercayai orang-orang di sekitarnya agar dia juga bisa percaya pada dirinya sendiri. Merasa diberi nasihat bagus, Masuzu pun menghadiahi Eita dengan kecupan. Di hari berikutnya, Eita masih harus menerima misi penyelidikan Ai, namun dia bingung harus melakukan apa lagi. Ia bersama Kaoru dan Ai berkumpul di kelas tambahan dan membicarakan tentang festival kembang api. Ai pun menanyakan apakah Eita akan pergi ke sana dengan Masuzu. Eita mengatakan ia menolak ajakan Masuzu dan Ai, dan jika Hime berencana mengajaknya juga, ia akan menolaknya. Ai girang karena itu bisa menjadi kesempatannya, namun ternyata Eita memang tidak akan pergi karena berencana belajar di aula bimbel pada hari festival. Eita menduga Ai akan datang ke sana bersama dengan Michael. Untuk sesaat, Ai lupa tentang Michael dan begitu mengingatnya, ia langsung mengarang cerita bahwa Michael ada kepentingan sehingga dirinya tidak memiliki teman yang bisa diajak ke festival. Melihat usaha Ai untuk mengkode Eita gagal, Kaoru akhirnya menunjukkan 3 tiket Asura Fight yang dimilikinya, dan karena besok mereka tidak ada kelas tambahan, Kaoru pun mengajak Eita pergi ke sana. Saat melihat Eita setuju, Ai pun juga setuju untuk pergi ke acara tersebut. Malamnya, Eita berkumpul dengan Masuzu, Hime, dan Chiwa. Mereka membahas rencana berikutnya untuk mencari kelemahan Ai. Masuzu menjelaskan operasi mencari tahu kelemahan komisi disiplin dalam kencan cenat-cenut, di mana Eita harus membuat Ai jatuh cinta kepadanya. Setelah berhasil, mereka akan menggunakan kelemahan Ai yang selingkuh dengan Eita dari Michael. Eita menanyakan apa yang terjadi berikutnya jika Ai benar-benar jatuh dengannya. Masuzu mengatakan mereka akan memanfaatkan hal tersebut untuk membuat Ai menuruti perintah Eita. Namun bagi Eita, rencana untuk membuat Ai jatuh cinta dengannya adalah hal mustahil. Masuzu mengatakan jika Burning Fighting Fighters mengetahui betapa lemahnya Eita, dia pasti malu. Masuzu mulai membuka buku harian Eita dan membacakan salah satu imajinasi laki-laki tersebut. Masuzu mengatakan untuk mengawasi kencan Ai dan Eita berjalan lancar, ia menugaskan Chiwa berpasangan dengan Kaoru. Sementara dirinya dan Hime akan mengawasi dari kejauhan, dan saat Ai menunjukkan kelemahan, ia akan langsung memotretnya. Namun Hime keberatan dengan rencana tersebut karena baginya Ai adalah love masternya, dan akhirnya Masuzu pun memperbolehkan Hime tidak ikut dalam operasi tersebut. Keesokan harinya, Eita menemui Ai dan Kaoru yang sudah menunggu. Ai berkomentar karena Eita telat 5 menit, dan sesuai rencana, Ai muncul dan berpura-pura tidak sengaja bertemu dengan mereka. Chiwa mengatakan ia juga akan pergi ke Asura Fight sehingga memutuskan bergabung dengan ketiganya.
Eita kemudian berbisik dan memberitahu akting yang Chiwa lakukan sangatlah payah. Namun Kaoru menerima Chiwa dan setuju mereka pergi berempat. Di perjalanan, Ai mencoba mengajak Eita mengobrol, namun usahanya tidak berhasil dengan baik. Ai pun menanyakan komentar Eita tentang penampilannya dan diberitahu dia terlihat imut. Mendengar hal tersebut, wajah Ai langsung merah dan mengajak Eita berlari. Ketika Chiwa melihat Eita dan Ai bergandengan tangan, ia langsung memisahkannya. Chiwa memberitahu ia tidak bisa membiarkan teman masa kecilnya bergandengan tangan dengan Ai. Mengetahui bahwa Eita dan Chiwa ternyata sudah berteman sejak lama, Ai sepertinya merasa cemburu. Di bioskop saat film telah dimulai, Chiwa dan Ai memegang tangan Eita. Sementara di kursi penonton yang berbeda, Mazuzu mengawasi mereka. Ketika film telah dimulai, ceritanya membuat ketiga gadis itu emosional dan karena tokoh utama yang memperebutkan laki-laki dengan gadis teman masa kecilnya, Ai jadi ikut terbawa suasana. Beberapa saat kemudian, saat film telah selesai, Mazuzu menyadari rencana kencan di bioskop adalah kesalahan karena dia jadi tidak bisa memotret Ai. Sementara itu, Ai meminta Eita melupakan kata-kata yang diucapkannya saat di dalam bioskop. Keesokan harinya, Eita menemukan sebuah buku yang tertinggal di kelas tambahan. Ia membuka buku tersebut dan menemukan banyak tulisan pengakuan cinta. Saat itu, Ai sebagai pemilik buku tersebut tiba-tiba muncul dan merebut buku tersebut dari tangan Eita. Namun keduanya malah bertabrakan dan buku Ai bercampur dengan isi tas Eita yang tumpah. Ai pun buru-buru mengambil buku tersebut dan berlari keluar kelas. Sementara Eita membereskan buku-bukunya ke dalam tas dan menyadari buku yang diambil Ai salah. Eita membuka buku Ai dan menemukan catatan yang mengingatkannya dengan tulisan yang ada di buku hariannya semasa SMP. Ia menganggap seluruh tulisan yang ada di buku tersebut adalah imajinasi yang dicurahkan Ai. Sementara itu, Ai lega karena dia berhasil mengamankan buku rahasianya, tetapi saat membukanya, ia langsung ambiar menyadari buku yang diambilnya salah. Ai pun buru-buru kembali ke kelas dan menemukan Eita yang sudah membaca bukunya. Menyadari Eita sudah membaca tulisannya, Ai beralasan bahwa buku itu milik adiknya. Ia langsung berlari mengejar Eita dan keduanya jatuh bertubrukan. Ai mengungkapkan rasa malunya karena Eita sudah mengetahui imajinasinya, namun ia mengatakan ia tidak akan menghina imajinasi Ai. Eita menunjukkan bahwa ia juga memiliki imajinasi sebagai Burning Fighting Fighters yang bertarung melawan musuh tak terlihat. Saat melihat Eita melakukan gerakan pertarungan, Ai tak bisa menahan tawanya. Ia kemudian meminta bukunya dikembalikan dan mengomel karena ia membuatnya menjadi bertekuk. Sebagai permintaan maaf karena sudah membuat buku Ai rusak, Eita pun akhirnya bersedia menemani gadis itu menonton kembang api, namun mereka pergi ke tempat tersembunyi di atas bukit. Eita kemudian mengingat jalan-jalan yang dilaluinya, dan saat kembang api mulai menyala di atas langit, ia menyadari Ai adalah teman satu kelasnya saat TK. Namun karena Ai sempat pindah, Eita pun secara tak sadar melupakannya. Ai kemudian menunjukkan sebuah kertas yang dibuatnya saat TK. Kertas itu berisikan perjanjian Eita akan menikahinya di masa depan. Eita mengingatkan Ai sudah memiliki pacar. Akhirnya Ai pun menjelaskan bahwa semua itu adalah karangannya. Saat Ai memintanya menyetempel kertas perjanjian tersebut, ia pun memilih kabur. Di perjalanan, Eita berpapasan dengan Chiwa dan Hime yang dalam perjalanan pulang dari festival. Chiwa langsung curiga Eita diam-diam pergi dengan Mazuzu. Eita beralasan ia hanya perlu keluar cari angin dan melihat kedua gadis itu, Ai memutuskan bersembunyi. Ia kesal karena Eita malah meninggalkannya dan bergandengan dengan dua gadis tersebut. Keesokan harinya, Eita melihat segel yang ada di depan ruang klub Muwota dilepas. Ia membuka ruangan tersebut dan melihat Mazuzu yang menuntut penjelasan karena Eita pergi melihat kembang api bersama Ai. Mazuzu mengatakan Eita harus menciumnya untuk meminta maaf. Setelahnya, Ai datang ke sana dan memberitahu bahwa klub mereka tidak jadi dibubarkan. Namun sebagai balasan atas bantuannya, mereka harus membiarkan Ai menjadi anggota. Chiwa langsung menolak dan protes, tetapi karena Ai adalah orang yang menyelamatkan klub, Mazuzu pun tak bisa melakukan apa-apa. Ai kemudian nekat mendekat dan mengatakan ia akan membuat Eita menyetempel surat pernikahan mereka. Keesokan harinya, mereka berlima berkumpul lagi di ruang klub. Ai mengumumkan kegiatan yang akan mereka lakukan dan mendapat protes dari Chiwa karena mengambil peran pemimpin. Ai mengingatkan dirinya lah yang menyelamatkan klub sehingga dia berhak menjadi pembimbing. Perdebatan baru berhenti saat Mazuzu mengklaim pengalaman Ai yang memiliki pacar.
akan berguna bagi klub. Akhirnya, Chiwa menerima Ai dan menuntunnya memberitahu cara agar orang yang disukai bisa mengerti. Sementara Hime meminta Ai memberitahu cara agar perasaannya tersampaikan. Ai mengatakan yang harus menyatakan perasaan terlebih dahulu adalah laki-laki. Masuzu menyarankan Eita mencoba menembak Ai agar gadis itu menunjukkan cara bereaksi yang tepat saat menerima pernyataan cinta. Setelah bersiap, Eita mengungkapkan perasaan cintanya kepada Ai, namun karena Ai menolaknya, Eita pun langsung menyerah. Ai protes dan memberitahu seharusnya Eita lebih berusaha untuk mendapatkannya. Masuzu terpaksa menggunakan catatan di buku harian untuk menggerakkan Eita, sehingga laki-laki itu langsung melanjutkan perannya sebagai orang yang tergila-gila dan memohon agar Ai menerima pernyataan cintanya. Akhirnya, Ai menerima Eita dan malah membuat Hime dan Chiwa menuduhnya berkhianat karena merebutnya dari mereka. Namun, Ai langsung mengakhiri perannya dan menyatakan bagian itu adalah dari akting. Masuzu meminta Eita mengulangi perannya sekali lagi, dan saat Chiwa melihat Ai malah asik memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memeluk Eita, ia tidak tahan dan langsung memisahkan keduanya. Chiwa memberitahu Ai harus meminta izinnya untuk memeluk Eita karena dirinya adalah teman masa kecilnya. Ai mengatakan dirinya sudah mengenal Eita sejak TK dan Chiwa pun terkejut menyadari Ai ternyata lebih lama mengenal Eita daripada dirinya. Saat itu, Hime menginterupsi keduanya dan memberitahu dirinya lah yang paling lama mengenal Eita karena mereka sudah bersama pada kehidupan sebelumnya. Hime mengklaim dirinya lah yang pertama dibandingkan Ai dan Chiwa. Karena Ai tak paham, akhirnya Hime memberitahu dirinya adalah mantan pacar Eita. Perdebatan itu dihentikan oleh Masuzu yang mengingatkan klub Muwota sebagai klub resmi dan mereka harus membahas rencana kegiatan di musim panas. Beberapa saat kemudian, setelah berdiskusi, mereka pun sepakat memilih pantai sebagai tujuan pertama. Setelahnya, Chiwa pergi ke toilet sambil memikirkan Ai yang lebih dulu mengenal Eita. Ia berusaha membuat dirinya tidak terlihat murung namun gagal karena hal tersebut terus mengganggunya. Chiwa terkejut saat menemukan Eita menunggunya di luar toilet. Rupanya Eita mengetahui alasan Chiwa yang tampak murung dan mengatakan Chiwa adalah orang terlama yang bersamanya. Hal itu membuat Chiwa seketika senang dan langsung memeluk Eita. Keesokan harinya, Eita pun menunggu Chiwa karena ia janji mengantar gadis itu pergi membeli pakaian renang. Namun tiba-tiba Masuzu juga ikut bergabung dan saat berada di toko, Eita juga bertemu dengan Hime yang menariknya ke salah satu bilik ganti. Setelah berhasil melepaskan diri dari Hime, ia bertemu Ai yang malah membawanya ke toko gaun pengantin. Saat itu, Hime, Masuzu, dan Chiwa datang dan memarahinya. Akhirnya, karena ketiga gadis itu memperebutkannya, Eita pun membagi rata waktunya 20 menit kepada masing-masing. Eita pergi menemani Chiwa membeli beberapa pakaian, berikutnya pergi ke toko buku dengan Masuzu dan ke akuarium bersama Hime. Saat melihat Ai murung karena tidak kebagian 20 menit akibat pacar pura-puranya, Eita memberikan brosur dan menandai pakaian renang yang dipilihkannya untuk gadis tersebut. Ai merasa senang dan langsung memeluk Eita, dan dalam perjalanan pulang, Eita menanyakan alasan Masuzu muncul secara tiba-tiba. Masuzu mengatakan, dari ketiganya hanya dirinya lah yang tidak memiliki kenangan bersama Eita. Mendengar itu, Eita pun mengajak Masuzu membuat kenangan yang banyak bersamanya, tetapi Masuzu rupanya hanya menggoda dan mengingatkan bahwa Eita hanya pacar bohongannya. Di depan rumah Eita, mereka berpapasan dengan Tante Saeko yang menganggap hubungannya dengan Masuzu adalah fake. Eita panik dan memberitahu bahwa ia dan Masuzu benar-benar berkencan. Tiba-tiba Saeko ambruk karena menahan lapar. Setelah membuat makanan untuk Saeko dan membiarkan tantenya tidur di atas meja karena kekenyangan, Masuzu mengingatkan tujuan mereka datang ke rumah Eita adalah untuk melakukan rapat. Namun Chiwa rupanya terganggu dengan ungkapan fake yang diucapkan Seiko bertanya-tanya maksud dari kata tersebut. Karena Ai dan Hime juga penasaran, Ai memutuskan untuk berpura-pura juga tidak tahu dan tidak berprasangka aneh dengan Tante Saeko. Eita langsung mengalihkan pembicaraan tersebut dengan menanyakan anggaran kegiatan klub. Hime menyarankan mereka untuk kerja paruh waktu, namun Masuzu merasa mereka akan kesulitan menyesuaikan dengan jadwal sekolah. Saat itu, Tante Saeko akhirnya terbangun dan mendengar pembahasan tersebut. Ia pun menawarkan bantuan dengan meminjamkan fasilitas kantornya di dekat pantai untuk mereka. Jika Ai, Chiwa, dan Hime yang diklaim menyukai Eita bersedia menjadi kontestan di acara kantornya. Masuzu yang tidak diikut sertakan menyela Saeko dan memberitahu dirinya adalah pacar Eita. Saeko kemudian menggunakan aplikasi yang dibuat kantornya
untuk mengetes kadar cinta keempat gadis tersebut. Setelah menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan, aplikasi mengeluarkan hasilnya dan Saeko mengumumkan dari keempat gadis itu, Ai lah yang paling mencintai Eita, kemudian di urutan nomor 2, Chiwa dan berikutnya Hime. Saeko mengungkapkan karena jawaban Masusu terlalu sempurna, aplikasi menganggapnya tidak benar-benar mencintai Eita. Masusu pun menyangkalnya, sehingga Saeko akhirnya mengizinkan gadis itu ikut kontes dan jika menang, dirinya akan mengakuinya sebagai pacar Eita. Keesokan harinya, saat Eita sedang menyiapkan bekal, Saeko membahas kelima gadis yang ada di sekitar Eita. Ia menyarankan Eita untuk memilih salah satunya agar hidupnya tidak ruwet. Eita pun mengatakan ia sudah memilih Masusu sebagai pacarnya. Namun, Saeko masih meragukan perasaan Masusu dan Eita sendiri heran karena penilaian tantenya sangat tajam. Saeko menanyakan apa yang disukai Eita dari Masusu. Eita bingung dan memutuskan menjawab bahwa ia mencintai Masusu. Karena saat itu ia menerima pesan ajakan bertemu dari gadis tersebut, Eita pun langsung mengumumkan kepada Saeko bahwa Masusu mengajaknya berkencan di taman. Saeko menyarankan Eita untuk hati-hati karena bunga yang indah selalu memiliki duri. Sambil berjalan-jalan di taman, Masusu menanyakan hal tentang Saeko, dan Eita mengatakan ia selalu merasa tantenya adalah orang dewasa yang terjebak di tubuh anak kecil karena selalu memandang sesuatu sebagai game. Masusu berkomentar, bagaimanapun caranya ia akan memenangkan kontes tersebut dan membuat Saeko tidak mencurigai hubungannya dengan Eita sebagai fake. Keesokan harinya, Eita bertemu dengan Kouru dan Ai. Ia terlihat Ai bertukar pesan dengan Hime dan menyadari kedua gadis itu sudah berteman dengan baik. Saat di rumah, Eita menyiapkan keperluan yang akan dibawanya untuk pergi ke pantai. Ia kemudian membuka jendela dan melihat Chiwa di sana. Gadis itu memamerkan pakaian renang yang disiapkannya dan memberitahu dirinya lah yang akan berpenampilan paling menarik. Chiwa pun mengajak Eita bersenang-senang di pantai dengan makan semangka, makan daging, dan menyalakan kembang api. Eita geleng-geleng melihat Chiwa yang sangat antusias. Ia kemudian mendengar Chiwa mengungkapkan bahwa dia juga merasa hubungannya dengan Masusu terkesan aneh. Chiwa yakin Ai dan Hime juga menyadari hal tersebut karena di mata mereka Eita dan Masusu seperti sedang berakting. Saat Chiwa menutup jendelanya, ia menyadari gadis itu juga sudah berteman baik dengan Ai dan Hime sehingga hanya Masusu lah yang masih sendirian. Keesokan paginya, Eita menemui Hime, Ai dan Chiwa yang sudah menunggunya. Ketika Masusu datang, gadis itu langsung menarik lengan Eita dan menggandengnya erat. Beberapa saat kemudian, kelimanya memasuki kereta dan Masusu mengklaim dirinya sebagai pacar Eita lah yang berhak duduk di sampingnya. Masusu mengingatkan bahwa mereka harus berakting untuk meyakinkan ketiganya. Eita pun langsung membahas segala macam hal seolah ia dan Masusu berpacaran sungguhan. Namun semua usaha Eita tampak payah dan malah membuat Ai, Hime, serta Chiwa yakin bahwa hubungan keduanya adalah fake. Akhirnya mereka pun tiba di penginapan dan langsung terjun ke pantai. Chiwa membawa Hime berlari dan menceburkan diri ke laut, sementara Ai yang mencari kerang menemukan salah satu yang berbentuk love. Dia langsung berlari dan menunjukkan kepada Eita yang duduk di tepi pantai bersama Masusu. Ai mengajak Eita mencari kerang dengan bentuk tersebut, namun bagi Eita kerang itu terlihat seperti ikan kering. Ai pun kesal dan memutuskan untuk mencari kerang sendiri. Saat itu, pengunjung laki-laki yang ada sekitar mereka memperhatikan Masusu. Untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah pacar gadis itu, Eita pun langsung mengambil handuk dan menjatuhkannya ke kepala Masusu. Masusu mengatakan usaha Eita sia-sia karena Ai, Hime, dan Chiwa tidak memperhatikannya. Selanjutnya, mereka pun makan mie dan minum soda bersama. Masusu juga meminta Eita untuk memecahkan semangka untuk mereka, namun untuk melakukannya, Eita harus melakukannya dengan mata tertutup. Eita bingung harus bergerak ke arah mana, sementara suara Ai, Hime, dan Chiwa berseru heboh. Ia mendengar Masusu memberitahu letak semangka, dan saat ia melompat mengikutinya, Eita malah ambruk dan menangkap 2 semangka milik Masusu. Dia menganggap semangka itu sebagai yang terempuk di dunia. Chiwa, Hime, dan juga Ai langsung heboh dan menyebut Eita mesum, dan sebagai hukuman, Eita dilabeli pendosa dengan selotip dan dipajang selama beberapa waktu di pantai. Puas bermain di pantai, mereka kembali ke penginapan dan memasak untuk makan malam. Namun karena lupa membeli bumbu kari, Hime dan Chiwa memutuskan untuk keluar membeli, sementara Eita mengganti lampu, sedangkan Ai dan Masusu menyiapkan sayuran. Ai mengungkapkan kejanggalan pada hubungan Masusu dan Eita, dan menduga Masusu sengaja pura-pura pacaran dengan Eita
agar tidak dikejar oleh murid laki-laki lain. Mendengar hal itu, Eita jadi ikut membeku memikirkan reaksi Masuzu. Namun gadis itu mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan cara mengupas bawang putih. Ketika Ai melihat bawang putih yang dikupas Masuzu menjadi potongan sangat kecil, ia langsung menyuruh gadis itu meninggalkan pekerjaan tersebut dan mencuci beras. Malam harinya, Eita menemui Masuzu dari luar jendela ketika gadis itu sedang mandi. Keduanya membahas cara untuk menemukan bukti kuat agar Ai, Chiwa, dan Hime tidak meragukan hubungan mereka. Masuzu menyarankan Eita untuk menciumnya di depan ketiganya. Dengan begitu, bagi mereka, otak para cinta, hubungan mereka pun tak terbantahkan lagi. Masuzu mengatakan kali ini ia tidak akan mengancam dengan buku harian dan menyerahkan keputusan di tangan Eita. Saat kelimanya berkumpul dan bermain kartu, Eita mengingat rencananya bersama Masuzu. Ia harusnya menyudahi permainan tersebut dan pergi tidur lalu mencium Masuzu di hadapan ketiganya. Namun tiba-tiba Chiwa memberikan gantungan kunci kembar untuk mereka berlima sebagai tanda keanggotaan klub. Masuzu berterima kasih dan berjanji akan menjaga benda tersebut. Setelahnya Eita menemui Masuzu di kamar dan meminta maaf karena rencana mereka gagal. Namun Masuzu tidak mempermasalahannya. Dia kemudian mengambil buku harian Eita dan menunjukkan catatan yang bertuliskan Eita ingin menjadi dokter untuk menyembuhkan Chiwa. Masuzu kemudian berjanji setelah kegiatan musim panas selesai, ia akan membebaskan Eita. Keesokan harinya, Chiwa, Ai, dan Hime pergi lebih dulu ke kontes karena Masuzu belum keluar kamar. Eita mencoba mengetuk kamar gadis itu, namun Masuzu memintanya meninggalkannya sendiri. Di jalan, Eita tidak sengaja bertabrakan dengan Mana yang kemudian menanyakan kabar Masuzu. Setelah diberitahu keadaan Masuzu, Mana menceritakan bagaimana ayahnya menjauhkan Masuzu dari ibunya untuk dipamerkan kepada orang-orang sebagai perhiasan sehingga harus menjalani hidup penuh kebohongan. Masuzu bertanya, orang seperti apa yang tepat untuk berada di samping Masuzu karena kakaknya adalah pembohong. Mana memberitahu orang yang tepat ada di samping Masuzu adalah seseorang yang menjadi kaki tangannya. Di kontes Ratu Oredere, Saeko mengumumkan kontestan pertama adalah Chiwa. Gadis itu mengungkapkan perasaannya dan ingin menjadi teman masa kecil Eita yang menawan. Peserta berikutnya adalah Hime, namun gadis itu malu dan malah mendatangi Eita yang berdiri di depan panggung. Hime mengungkapkan perasaannya kepada Eita, ia mengucapkan rasa terima kasihnya dan tidak masalah menjadi nomor 2, 3, atau berapapun selama Eita selalu tersenyum kepadanya. Rupanya, Saeko mengarahkan kamera ke mereka dan para penonton pun memberikan tepuk tangan. Saeko mengumumkan kontestan ke-12 adalah Masuzu Natsukawa. Eita langsung mendekat ke panggung untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan gadis itu. Masuzu mengungkapkan, ia baru saja putus dengan pacarnya semalam dan menyadari kekalahannya. Eita yang tidak senang dengan pernyataan itu maju dan berteriak bahwa ia mencintai Masuzu. Ia naik ke panggung dan menumpahkan seluruh perasaannya. Masuzu pun menangis namun ia tidak tahu apakah air matanya itu sungguhan atau kebohongan. Untuk memastikannya, Eita mendekat dan mencium gadis itu di depan semua orang. Setelah pulang dari kontes ke penginapan, tidak ada seorang pun yang keluar menemui Eita di meja makan. Keesokan paginya, Eita terbangun dengan Masuzu yang ada di kasurnya. Gadis itu menyebutkan segala sifat buruknya dan bagaimanapun itu, dirinya adalah pacar sekaligus orang yang sangat mencintai Eita. Saeko mengetuk pintu kamar dan meminta waktu Eita untuk berbicara. Ia mengatakan dengan pernyataan Eita semalam, maka dia sudah memulai perang dengan Ai, Chiwa, dan Hime. Saeko memberitahu cara untuk terbebas dari medan perang dan Eita harus membuat ketiga gadis itu membencinya. Setelahnya, Eita pun pergi menemui Hime untuk memulai rencana tersebut. Ia mengaku bahwa ingatannya di masa lalu telah kembali dan dia bukan Burning Fighting Fighters melainkan hanya rakyat jelata. Eita mengira hal itu akan membuat Hime membencinya, namun ternyata gadis itu malah senang karena Eita adalah rakyat jelata dan begitu pun ia bisa melindunginya. Karena rencana pertama gagal, Eita pun pergi menemui Ai untuk meminta surat perjanjian pernikahan mereka. Ia harus merobek kertas tersebut, namun tangannya malah tergores kertas dan dirinya menyetempel perjanjian tersebut dengan darahnya. Ai girang karena ia hanya perlu mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA. Kemudian Eita pun beralih menemui Chiwa dan menjelaskan hubungannya dengan Masuzu, namun Chiwa tidak marah dan menerima hubungan keduanya. Chiwa menumpahkan seluruh perasaannya dan berbalik untuk mencium Eita. Saat itu, Masuzu yang bersembunyi di balik korden muncul dan mendekati keduanya. Chiwa menghapus air matanya dan mengomentari Masuzu yang mengacaukan suasana.
Ia kemudian menyarankan Masuzu untuk kembali lagi 9 tahun. Wah, setelah menonton anime ini, ceritanya ringan dan cukup menarik ya. Mungkin buat yang lagi nyari tontonan berlatar sekolahan, Oresura ini bisa dicoba buat ditonton. Ya, meskipun Minchan sedikit kurang klik sih sama endingnya yang malah bikin greget. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini. Cukup sekian videonya. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah!